Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk hari ini. Silakan. Siap, doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita bacakan barusan ya, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah sehingga kita bersama-sama mendapat ilmu yang barokah. Baiklah, untuk selanjutnya kira-kira hari ini adakah dari kalian yang tidak hadir? Ada? Siapa yang tidak hadir? Rahma. Kenapa Rahma tidak hadir? Sakit. Kita doakan untuk Rahma ya, semoga Rahma cepat diberikan kesembuhan dan bisa kembali masuk sekolah sehingga bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Sebelum kita masuk ke materi, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita terhadap negara yang kita cintai yaitu negara Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baiklah, untuk selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi ya, yang berjudul Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatul lil Alamin. Ya, jadi salah satu materi yang ada dalam kurikulum Merdeka. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan seluruh siswa kalian semua di sini bisa menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk topik yang kita pelajari pada hari ini itu berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan dengan temanya peduli lingkungan, subtemanya menjadikan sampah itu menjadi indah. Jadi nanti dalam proses pembelajarannya kita akan mencoba membuat sebuah proyek atau hasil karya dari pengolahan sampah atau daur ulang sampah. Jadi itu materi kita pada hari ini, peduli sampah atau daur ulang sampah plastik. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis masalah banyak plastik di lingkungan sekolah hingga nanti kalian bisa mengidentifikasi pengertian sampah itu apa, kemudian jenis-jenis sampah itu apa saja, kemudian dampak yang ditimbulkan dari sampah apa, dan pengolahan sampah untuk menjadi barang yang lebih berguna lagi itu seperti apa. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat merancang proyek berdasarkan bahan sampah plastik. Jadi nanti kalian di sini diminta untuk merancang sebuah hasil karya yang berasal dari pemanfaatan sampah plastik melalui proses daur ulang. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik. Jadi setelah kalian merancang kira-kira nanti kalian akan membuat sebuah proyek apa, kemudian nanti kalian disuruh melakukan proses pembuatan sehingga pada akhirnya nanti kalian akan bisa menghasilkan produk yang dihasilkan dari sampah plastik. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian bersama-sama lihat
Gambar yang ada di depan di sini menggambarkan contoh kondisi lingkungan. Jadi di sini ada berapa kondisi lingkungan? Ada 2. Yang sebelah kanan menunjukkan tentang kondisi seperti apa? Lingkungan sekolah yang kotor, ya. Sebelah kiri itu menunjukkan apa? Lingkungan sekolah yang bersih. Kira-kira nih, ketika kalian di sana suruh milih mau masuk sekolah, suruh milih, kalian milih masuk sekolah yang dengan lingkungan yang seperti apa? Tentunya kalian akan memilih tempat dengan lingkungan yang bersih, karena kebersihan itu nanti akan menimbulkan kenyamanan selain menimbulkan efek kesehatan dan lain sebagainya. Yang jelas bersih itu sehat, bersih itu nyaman, ya, bersih itu indah, dan kebersihan adalah sebagian daripada yang berikutnya. Untuk pendalaman materi kita pada hari ini, mari kita bersama-sama melihat video tentang sampah. Diharapkan nanti dengan melihat video ini, silakan kalian amati, kalian cermati, sehingga kalian bisa mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan sampah. Nanti kalian di sini bisa menganalisis dan mengidentifikasi tentang permasalahan yang berkaitan dengan sampah. Mata pelajaran hari ini adalah PRH dengan materi mengenal jenis-jenis sampah dan barang bekas yang bermanfaat. Sampah adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi. Dalam artian tidak disenangi, tidak dipakai, ataupun memang ingin dibuang. Sederhananya, benda yang tidak disenangi dan dibuang ke alam adalah sampah. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Jika menggolongkan sampah berdasarkan sifatnya, maka material sisa tersebut dapat dibagi menjadi 2 jenis. Jenis-jenis sampah itu adalah sampah organik dan sampah anorganik. Untuk video tadi sudah kalian amati, ya, sudah kalian cermati. Nah, kemudian kalian sudah mendapatkan informasi tentang sampah dari video tadi, ya. Jadi, untuk materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan peduli sampah. Jadi tentang sampah, ya. Ketika kita kemanapun, ya, entah itu ke sekolah, entah itu di rumah, entah itu kita pas dalam perjalanan, bahkan ke tempat wisata sekalipun, pasti kita akan melihat yang namanya sampah. Karena sampah itu memang dihasilkan dari kegiatan manusia. Sepanjang masih ada manusia, berarti masih akan terus ada sampah. Sebenarnya pengertian sampah itu sendiri apa sih? Apa pengertian sampah? Barang yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi, itu sampah. Jadi memang sampah itu berasal dari kegiatan manusia. Di mana masih ada manusia, maka di situ masih akan ada sampah. Kemudian berkaitan dengan pembahasan materi kita pada hari ini terkait sampah. Untuk berikutnya, pengenalan tentang materi sudah. Di sini kalian sudah bisa menganalisis dan mengidentifikasi tentang masalah sampah. Untuk selanjutnya di sini Ibu kemarin sudah membagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok yang paling ujung namanya kelompok apa kemarin? Kebinekaan, ya. Sesuai dengan tema prodi pelajaran Pancasila. Kemudian kelompok yang tengah ini kelompok tentang gotong royong, dan kelompok yang ketiga adalah bukan mandiri tetapi berpikir kritis dan kreatif, ya. Jadi ada 3 kelompok di sini. Tugas kalian adalah di sini silakan membuat proyek atau hasil karya
dari barang yang memiliki nilai. Sekarang Ibu serahkan sama kalian, terserah mau bikin apa silakan. Yang jelas silakan kalian bikin sebuah karya sehingga dari barang bekas yang aslinya seharusnya dibuang tidak digunakan kembali, barang itu bisa kita gunakan kembali bahkan memiliki nilai secara ekonomis. Paham? Kalau paham silakan dimulai dari sekarang, mulai dari proses perencanaan, kemudian proses pembuatan sehingga menghasilkan sebuah produk. Silakan. Sesuai dengan tema profil pelajar Pancasila, maka di sini kalian harus ya menerapkan apa nilai-nilai Pancasilanya. Silakan. Ada gotong royong, artinya kerjasama, ya kelompok. Silakan. Berpikir kritis dan kreatif ya. Nah, jadi harus bisa menghasilkan hasil karya yang benar-benar kreatif. Bikin apa teman kalian? Oh, jauh dari karung dan manfaatkan bahan bekasnya dari karung dan plastik ini jadinya ya. Oke, sudah selesai ini sudah. Kemudian untuk kelompok gotong royong nih, yang kerjasamanya full ini kayaknya. Kalian bikin produk apa? Bunga. Materialnya apa? Oh, ada 2 jenis ya. Dari botol bekas sama pipet atau sedotan. Ini hasilnya. Baiklah. Bagaimana Ibu semuanya sudah selesai semua? Alhamdulillah. Di sini ada 3 kelompok ya, dimulai dari kelompok berpikir kritis dan kreatif, ada gotong royong, kemudian ada kebinekaan. Berarti di sini ada 3 proyek atau hasil karya yang dihasilkan. Nampaknya ini sudah menghasilkan hasil karya yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya dari aksi yang sudah kalian kerjakan di sini, nah di sini Ibu minta untuk masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kalian masing-masing. Dimulai dari kelompok berpikir kritis dan kreatif, silakan untuk mempresentasikan hasil proyeknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berpikir kritis dan kreatif membuat kreasi membuat daun pesta, karung dan plastik bekas. Cara membuatnya dengan bahan-bahan karung, rapia, plastik, staples, gunting dan jarum. Cara membuatnya sangatlah mudah dan simpel. Proses pembuatannya: siap-siapkan bahannya, potong karung dan plastik sesuai ukuran, menjahit dan mengelem karung, gunting plastik dan dibentuk seperti layaknya bunga. Kostum ini bisa dipakai untuk seperti acara karnaval. Kami akan menampilkan baju kreasi yang telah kami bikin. Ini dia. Sekian dari kelompok kami.
sudah kita bahas hari ini. Jadi pada dasarnya memang sampah itu dapat memberikan berbagai macam dampak negatif, tetapi ketika sampah itu sudah diolah atau di-recycle atau didaur ulang kembali, sampah itu bisa membawa manfaat atau dampak yang positif bagi kita semua. Misalnya terkait dengan penghematan penggunaan bahan baku, kemudian mengurangi keberadaan sampah, tentunya nanti akan mengurangi penularan penyakit di sini, dan yang terakhir bisa membawa manfaat untuk membawa ke dalam nilai yang lebih ekonomis kembali. Nah, jadi itulah materi yang sudah kita bahas hari ini terkait dengan aksi dan proyek yang sudah kalian hasilkan tadi. Di sini Ibu akan tadi sudah memberikan penilaian, dan di sini akan Ibu umumkan kelompok mana yang kreativitasnya lebih tinggi ya terkait dengan produk yang dihasilkan, kemudian dalam proses pembuatannya terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dari 3 kelompok di sini yang memiliki nilai yang paling besar yaitu diraih oleh kelompok berpikir kritis dan kreatif. Tepuk tangan. Kemudian untuk selanjutnya kami harapkan kepada kita semua ya untuk selalu terus belajar, apalagi kalian sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, teruslah belajar agar kalian dapat senantiasa berpikir kritis dan kreatif, dapat menghasilkan sebuah karya. Kemudian di sini kalian harus bisa menjadi pahlawan sampah, sehingga bisa menjadikan sampah itu menjadi sesuatu yang indah. Sampah tidak hanya harus dipandang, tetapi bagaimana cara kalian bisa mengolah sampah tersebut hingga menjadi sesuatu yang indah. Kemudian jadilah kalian bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Gitu. Mungkin pembelajaran kita terkait dengan proyek P5 P2RA ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum